Oke, kan kalau tadi kan simple present tense ya, dia digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang rutin atau biasa gitu. Kayak misalnya, aku bangun jam 6 pagi setiap hari, terus aku masak setiap hari, aku makan setiap hari, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke tenses kedua yaitu simple past tense. Nah, simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi di masa lampau. Artinya, kalau kita mengungkapkan kalimat yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai, kita menggunakan bentuk simple past tense. Contohnya apa? Untuk tahu kalau kalimat itu simple past tense sudah dilakukan di masa lampau itu apa? Kalian tinggal lihat di kalimat tersebut, di akhirnya biasanya ada keterangan waktu. Jadi kalau misalnya kalimat tersebut menggunakan keterangan waktu yesterday, kemarin, last night, tadi malam, this morning, pagi ini, a week ago, seminggu yang lalu, last month atau year, bulan atau tahun yang lalu, pokoknya yesterday, terus ada yang pakai last, ada yang pakai this, terus ada yang pakai ago, last, kayak gitu. Itu pokoknya berarti itu sudah terjadi gitu. Nah, berarti itu artinya kalimatnya itu simple past tense atau sudah terjadi di masa lampau. Bentuknya kayak gimana? Untuk bentuknya, untuk kalimat positif, subjek ditambah verb 2, ditambah complement atau pelengkap. Kalau negatif, subjek did not atau didn't itu singkatan dari did not ya, ditambah verb 1, ditambah complement. Kalau kalimat tanya didahuluin dulu did-nya, baru dilanjut subjek, lalu verb 1 dan complement. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada kalimat positifnya. He cooked chicken last night. Di sini ada kata kerja cook. Biasanya kan cook aja ya, artinya memasak. Tapi ini kenapa ditambahin ed? Karena di kalimat positif tuh ada keterangannya kalau kata kerjanya harus menggunakan verb 2. Verb 2 itu ada apa aja? Sama kayak kata kerja biasa, kayak misalnya cook, play, listening, terus eating atau run, kayak gitu. Nah, bedanya kalau simple past tense harus ditambahin ed kata kerjanya gitu. Misalnya kayak cook, terus study, terus ada juga yang nggak beraturan, misalnya eat jadi ate. Nah, ini ada contohnya nih. Di sini ada contohnya. Jadi kalau verb 1 itu kayak cook, sleep, drink, study, masak, tidur, minum, belajar. Tapi kalau diubah jadi verb 2, dia ada ed-nya. Cooked, ada study, tapi di sini sleep jadi slept, drink jadi drank. Kenapa? Karena ini termasuk kata kerja tidak beraturan. Tapi kalian gak usah khawatir, aku harus nambahin ed-nya di mana gitu, nggak usah. Karena pasti di setiap soal itu sudah ada pilihannya, jadi kalian tinggal milih aja. Ini ada artinya ya. Kita lanjut ke formnya atau bentuk yang tadi. Jadi kalau kalimat positif menggunakan verb 2 ditambah ed atau yang menggunakan kata kerja verb 2 tidak beraturan. Kalau kalimat negatif, berarti kalau kalimat negatif tidak setuju, subjek ditambah did not atau didn't ditambah verb 1 ditambah complement. Jadi kalau misalnya kita mengungkapkan kalimat tidak setuju tapi sudah terjadi di masa lalu, kita pakainya did not atau didn't gitu. Ini contohnya. He didn't cook chicken last night. Dia laki-laki tidak memasak ayam tadi malam. Nah, di sini sudah ada keterangan waktunya tadi malam nih, berarti sudah berlalu kan ya. Nah, di sini untuk penggunaan did not atau didn't itu subjeknya nggak ngaruh. Kalau tadi kan kalau tunggal tuh harus pakai does, kalau jamak harus pakai do ya. Nah, kalau keterangannya sudah terjadi di masa lampau, subjek itu nggak ngaruh. Jadi mau subjek tunggal atau jamak, penggunaan kalimat tidak setujunya tetap menggunakan did not. Jadi nggak ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau kalimat positif kan tadi verb 2 ya, kayak ditambahin ed atau tidak beraturan kata kerjanya. Nah, kalau kalimat negatif, dia verb 1 aja guys. Jadi nggak usah ditambahin ed atau kata kerja masa lalu tidak beraturan. Jadi kalau verb 1 ya udah, cook mah cook aja. Kalau tadi kan nih, kalimat positifnya ditambahin ed kan ya. Nah, kalau kalimat negatif, cook aja. Karena anggap aja ed-nya udah pindah ke di sini. Di yang tidak setuju itu, ke did not-nya. Nah, sama untuk kalimat tanda tanya. Dia tetap pakai verb 1 karena anggap aja ed-nya dia udah pindah ke sini, udah pindah ke did-nya. Kalau ini kan nggak pakai did kan. Itu gampangnya. Oh ya, ini FYI aja for your information. Jadi jika ada sebuah kalimat yang diakhiri dengan keterangan waktu sekarang atau dalam bahasa Inggrisnya itu now, maka si verbnya tadi, kata kerjanya itu harus diakhiri dengan penggunaan ing. Contohnya, they are playing
Bible now. She is reading a book now. Now itu artinya sekarang. Nah, ini kata kerja biasanya kan paling cuma kayak play, read, bermain atau membaca. Nah, tapi karena di sini udah tahu nih kata keterangan waktunya menggunakan sekarang atau now, jadi kata kerjanya harus pakai ing gitu. Tapi kalau misalnya kata kerjanya kayak cuman every day, terus bahkan gak pakai kata kerja gitu, berarti pakai aja verb 1. Verb 1 paling cuman kayak gini doang yang biasa aja gitu. Kalau verb 2 untuk tadi ya simple past tense ditambahin ed atau kata kerja tidak beraturan. Kalau kalian pengen tahu kata kerja tidak beraturan itu ada apa aja, kalian bisa buka kamus sendiri, nanti cari aja di halaman tenses gitu. Oke, di sini ada contoh soalnya. FYI ya, sebelum kalian ngerjain soal tuh pastiin kalian liatin keterangan waktunya di akhir tuh apa gitu. Nah, soal nomor pertama. Andi dan Budi titik-titik English together last night. A. Study. B. Studied. C. Studies. Kita artiin dulu soalnya itu artinya apa. Andi dan Budi titik-titik Inggris bersama tadi malam. Oke, tadi malam berarti sudah berlalu atau sudah dilaksanakan. Di sini arti dari jawabannya belajar ya kurang lebih, karena tiga-tiganya ini mau study atau studies itu artinya tetap belajar. Berarti Andi dan Budi belajar Inggris tadi malam. Tapi verb yang harus kita gunain apa? Kita lihat dulu keterangan waktunya. Set. Last night, tadi malam. Oh, sudah berlalu. Tadi kita belajar kalau misalnya keterangan waktunya sudah berlalu, berarti verbnya menggunakan verb 2, karena di sini juga kalimat positif kan ya, nggak ada tanda tanya atau kalimat tidak persetujuan, yang ada cuma kalimat positif atau penjelasan. Berarti kalau kalimat positif, kita lihat ke sini. Kalau kalimat positif menggunakan verb 2. Oke, verb 2 dari study. Dari study, studied. Oke, di jawabannya B, studied. Oke, lanjut ke nomor 2. She titik-titik piano every night. Play, plays, atau played. Berarti artinya dia perempuan bermain piano tadi malam ya. Setiap malam, maaf. Every itu setiap malam. Jadi kalau ada keterangan waktu every night, itu artinya setiap malam. Dia mau every day, every week, every month, every year gitu. Tapi pokoknya kalau ada every artinya setiap. Berarti rutin ya, selalu dilakukan gitu. Nah, kita balik ke simple present tense. Simple present tense itu kan keterangan waktu kalau misalnya hal itu sering dilakukan atau rutin. Oke. Karena kita udah tahu keterangan waktunya. Terus di sini juga udah pakai subjek she. She itu dia perempuan ya, berarti tunggal dong. Kalau tunggal, kata kerjanya harus ditambahin s atau es gitu. Jadi berarti she plays piano every night. Jawabannya berarti B. Tapi kalau misalnya soalnya kayak we, you, they, pokoknya subjeknya jamak deh gitu. Dah, nggak usah pakai s, play aja. Tuh. Saya lanjut ke soal nomor 3. We titik-titik study last week. Kami atau kita titik-titik belajar minggu terakhir. A. Do not. B. Did not. C. Doesn't. Oke, pilihan jawabannya ini berarti penjelasan untuk kalimatnya kalimat negatif ya, atau tidak setuju gitu. Berarti ini kita udah tahu nih. We artinya kami atau kita. Berarti jamak ya, lebih dari satu. Tapi di sini kita udah tahu nih keterangan waktunya last week. Minggu terakhir, berarti sudah dilakukan ya. Nah, kalau misalnya kita jawabnya do not, apakah benar? Salah ya, karena do ini untuk simple present, sedangkan ini keterangan waktunya simple past tense atau sudah dilaksanakan gitu. Kalau C, doesn't, ada s-nya. Apakah kalau jamak itu menggunakan s? No ya teman-teman, does itu atau doesn't atau does not hanya digunakan untuk jika subjeknya tunggal. Nah, itu jawabannya did not. Ada kata did, berarti last week, sudah berlalu. Did, we did not study last week gitu.